Di kamar mandi ada laba-laba. Majikan takut. Jadi nyuruh Bontot aja. Tapi Bontot juga takut. Pas pintu dibuka, dia langsung kabur. Bontot diomelin deh. Kali ini nyuruh Gogon aja. Dirayu pakai makanan. Dan dielus-elus. Saatnya Gogon beraksi. Later. Lo kok malah ngumpet di bawah kolong Gon? Laba-labanya mana? Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi Bontot. Lalu siapin papan dan jentik jari. Langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara. Tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu biar Bontot selalu nyaman. Selesai deh. Gogon di atas, Bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si Bontot sama Gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Majikan mau tes seberapa pintar para kucing ini. Ditaruhlah makanan di atas meja kaca. Kakak pertama aman, langsung paham caranya. Kakak kedua, awalnya dia bingung gimana cara makannya, tapi akhirnya paham juga. Sekarang giliran Bontot, dia tampak kebingungan cara makannya. Later. Malah dijilatin dari bawah. Akhirnya majikan paksa Bontot belajar. Karena Bontot gak terlalu pintar. Bontot dan anak majikan lagi asik main salju di kamar mandi. Saking asiknya, Bontot malah jadi kotor. Soalnya panas banget hari ini. Si Eci bahkan sampai ngadem di dalam kulkas. Kalian bikin berantakan aja, kata majikan. Akhirnya majikan bikinin terowongan yang terhubung AC biar dingin. Anak majikan dan Bontot langsung masuk ngadem di situ. Tapi karena masih gerah, anak majikan ngajak Bontot buat berenang aja. Dan ternyata majikan juga lagi ngadem sama si kapibara nyebur di kamar mandi. Majikan sampai tenggelamin kepalanya biar seger. Majikan mau dengerin lagu, tapi ternyata headsetnya hilang. Lalu majikan perbesar speaker HP-nya dan ditemukan sumber suara dari perut Bontot. Ternyata headsetnya ditelen sama Bontot, guys. Majikan suruh Bontot muntahin headsetnya, tapi si Bontot gak mau. Majikan pun nyamar jadi pelayan wanita cantik. Majikan kasih tisu ke Bontot dan dia mau muntahin dong. Headset majikan pun ketemu deh. Dasar Bontot sama cewek cantik baru mau. Tapi yang ketemu baru satu headset. Majikan bujuk Bontot dengan makanan. Selesai makan, majikan tanyain lagi headset satunya. Bontot muntah lagi buat keluarin headset. Tapi kok ada suara musik dari perut Molly? Ternyata Molly yang makan headset satu lagi. Bontot yang udah terlanjur muntah pun bete. Para kucing lagi ngeliatin air mancur. Pas ditempelin lampu, lah kok nyala? Ternyata air itu nyetrum, guys. Bontot jadi trauma, nggak mau minum. Majikan punya ide, kasih air minum yang ada ikannya. Biar Bontot nggak takut lagi. Karena Bontot ngerasa ikan itu aman berenang di situ. Jadi Bontot mau minum lagi deh. Tapi si Bontot malah mau ambil ikan itu dong. Kalau lapar, jangan makan ikan itu dong, Bontot. Majikan pun kasih makanan buat Bontot dan Gogon yang udah kelaparan. Abis makan, Bontot minum lagi. Saking banyaknya minum, perutnya sampai bunyi air pas digoyang. Ini Bobon sepupunya Gogon dan Cila pasangannya Bobon. Mereka lagi nunggu makanan keluar. Tapi karena mereka lagi bermesraan, si Bontot makan duluan. Cila malah nabok Bontot. Dan pas si Putih mau makan, ditabok juga. Bontot lagi duduk pun diusir. Galak bingit si Cila. Pas antri makan, si Cila paling depan, Bontot dan Putih paling belakang. Kelamaan nunggu Bontot pun pergi dan si Putih tepar. Biar nggak bete Putih milih mainan aja, terus bobo. Malah diusir sama Bontot. Pas Bontot lagi bobo, datang si Bobon dan Cila. Mereka gantian usir Bontot lalu berduaan. Majikan lagi main roller coaster. Bontot lihat videonya dan iri karena nggak diajak. Akhirnya majikan ajakin Bontot main roller coaster pakai kardus. Habis itu dia lihat anak majikan naik kuda-kudaan. Majikan pun bikin kuda-kudaan dari kardus. Tapi Bontot belum puas. Besoknya pas anak majikan mau main, Bontot diam-diam masuk ke dalam tas. Dia pengen ikutan main. Akhirnya majikan beli sepeda buat ajakin Bontot main di luar. Kali ini Bontot seneng tapi gantian anaknya yang bete. Tiap kali majikan taruh kaos kaki di ranjang cucian, pasti selalu hilang. Setelah dicari, ternyata ada di tempat pasir Bontot. Majikan heran kenapa bisa ada di situ. Kemudian majikan pasang CCTV. Akhirnya ketahuan deh pelakunya si Bontot. Majikan pun balas dendam. Bontot dihukum, dijadiin pembuangan tisu. Gak puas di situ, majikan prank Bontot pura-pura mau kasih makanan. Gak taunya mau dijadiin lap kaki yang basah kena air. Si Bontot lagi tiduran. Tiba-tiba si Milo datang dan langsung ngajak gelut. Kira-kira si Milo kenapa ya?
Udah dipisahin sama majikan pun sama aja. Mereka gelut lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Setelah majikan cari tahu, ternyata masalahnya adalah si Milo marah dan kesel karena majikan pilih kasih. Cuma Bontot doang yang disuapin. Sementara si Milo udah pencet bel berkali-kali tapi dicuekin. Majikan mau ajarin kucingnya disiplin kayak tentara. Mereka diajarin tertib dan berhitung. Semua kakak-kakak Bontot berhitung, cuma Bontot doang yang enggak. Bontot pun majikan nasehatin, malah gigit jari majikan. Akhirnya Bontot dihukum. Antri toilet ke bagian paling belakang. Makan pun antri paling belakang juga. Pas tiba giliran Bontot makan, makanannya udah habis. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diam aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Majikan pengen beli tanghulu buah. Tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong dateng. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Pas bangun tidur, tiba-tiba majikan nemu uang di atas kasur. Majikan heran, uang dari mana ini? Besoknya majikan nemu uang lagi. Majikan pun cek CCTV dan ketahuan kalau selama ini si Cici lah yang naruh uang di atas kasur. Majikan yang penasaran diam-diam ngikutin Cici. Sebenarnya si Cici dapat uang dari mana sih? Ternyata si Cici jual lukisan, guys. Jadi uang yang Cici dapat adalah hasil jual lukisan yang digambar majikan. Pinter banget kamu Cici, kucing tapi bisa jualan. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung, dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, like buat semangatin si Koko. Majikan udah nikah, Oreo nggak boleh tidur bareng lagi. Jadi majikan siapin ruangan buat dekorasi kamar baru Oreo. Pertama dikasih ranjang tidur yang nyaman buat Oreo. Lalu dikasih meja yang didekorasi dengan lampu hias. Setelah itu dikasih lemari bentuk mobilan. Dan stok cemilan kalau Oreo lapar. Dikasih juga aneka ragam baju yang lucu-lucu. Terus dikasih sofa biar Oreo bisa santuy. Udah jadi deh kamar Oreo. Menurut kamu bagus nggak? Komen ya. Para kucing lagi pada makan. Ini si Cila tiap ada kucing yang lagi makan pasti ditabok. Gak cuma si Putih, si Bontot pun kena tabok. Bontot pun ngambek dan pergi. Komen kira-kira kenapa ya Cila begitu? Tapi giliran si Bobon yang makan gak diapa-apain dong. Malah dicium. Duh dasar Cila. Emon dan majikan datang ke tempat tambang batu giok. Majikan sampai nyewa tas. Awalnya Emon nemu benda-benda aneh. Bahkan nemu bola kecil warna-warni. Tapi akhirnya Emon berhasil nemu giok berharga. Gak jauh dari situ, Emon nemu lagi batu giok yang lain. Setelah dirasa cukup, majikan mau pulang. Tapi tiba-tiba Emon naik ke atas batu dan mengendus sebuah batu. Pas majikan buka ternyata ada emasnya. Setelah berburu batu giok, majikan dan Emon pergi ke toko buat jual hasilnya. Wow, ternyata harganya lumayan mahal. Majikan dan Emon dapat duit banyak nih. Setelah dari toko itu, bukannya pulang majikan, malah ajak Emon buat cari batu giok lagi. Kali ini carinya di dalam goa. Dan lagi-lagi, majikan dan Emon berhasil dapat batu giok banyak banget. Wah, kalau dijual bisa dapat berapa duit ya? Karena sebelumnya berhasil dapetin banyak batu berharga. Majikan sampai kebeli rumah baru. Tapi baru aja pindahan, si Emon udah pecahin vas bunga dong. Tapi ternyata di dalam vas itu ada emasnya. Majikan auto nyuruh Emon buat cari harta karun lagi di dalam rumah baru ini. Si Emon mencium aroma mencurigakan. Pas bantalnya dibuka, ternyata ada suatu benda aneh. Pas majikan belah, ternyata ada berlian di dalam benda itu.
Terus si Emon ngeong minta makan. Tapi pas diambilin makan, ternyata ada emas cuy di dalam makanan Emon. Selesai makan, Emon merhatiin tempat sampah. Pas majikan cek, ternyata ada emas yang lebih besar lagi di situ. Bahkan ada uang emas juga. Hebat banget Emon. Subscribe kalau kamu pengen kucing kayak Emon. Pas lagi berburu batu giok, majikan dan Emon tersesat. Mereka pun buat tanda SOS biar lebih mudah ditemukan. Mereka kelaparan dan berusaha cari makanan. Lalu mereka nemu semangka. Tapi pas dibuka, udah busuk semangkanya. Lalu mereka nemu kaktus. Pas lagi ambil kaktus, malah nggak sengaja nemu tulang. Ih serem, tulang apaan tuh? Lalu nggak jauh dari situ, mereka nemu kentang. Alhamdulillah. Karena udah kelamaan jalan, majikan kehausan, lalu dia dapat ide buat meras tanah. Dicopotlah kaos kakinya, lalu diperas tanah itu sampai menghasilkan air. Lumayan buat lepas dahaga. Sekarang tinggal masak kentang dan kaktusnya. Tapi tiba-tiba ada sisik ular. Takutnya. Emon diajak majikan pergi ke sekolah untuk lihat teman-teman majikan yang lagi latihan dance. Semua langsung gemas lihat Emon. Sampai akhirnya mereka menantang Emon buat cari uang yang disembunyikan. Emon langsung terima tantangan itu. Teman-teman majikan pun mulai menyembunyikan uangnya dan bahkan ganti-ganti posisi biar Emon bingung. Mereka juga sambil joget di depan Emon supaya suasananya makin seru. Emon yang indera penciumannya tajam pun mulai mengendus satu persatu. Sampai akhirnya dia berhenti di depan salah satu dari mereka. Waktu dicek, bener banget Emon berhasil nemuin uangnya. Kira-kira tantangan apa lagi nih yang cocok buat Emon selanjutnya?